Halo, selamat datang lagi dalam diskusi cerdas di channel Indonesia Menggugat. Kali ini kita akan mendiskusikan satu topik yang sangat penting dan kontekstual, yaitu teologi politik. Kita coba melihat bagaimana hubungan antara agama dalam hal ini teologi politik dengan dunia sosial atau dunia politik. Tapi sebelum kita mendiskusikannya lebih jauh, saya ingin tanya dulu bagaimana kabar dari teman-teman yang sudah menjadi bagian dari channel ini. Kami berharap ya teman-teman semua sehat, apalagi dalam situasi pandemi ini kondisi badan harus tetap fit. Ini sudah duduk rapat-rapat. Ya. Ini duduk rapat-rapat karena sudah rapid test semua. Ya, aman. Sudah aman lah ya. Oke, untuk mendiskusikan topik ini ya di sini sudah ada Bang Vicky, Bung Adolf, Bang Engkos, Bang Frankie, ada Bung Hans, dan juga beliau Bung Diki, editor Indonesia Menggugat. Oke, saya pikir untuk mendiskusikan topik ini ya, kita perlu memulainya dengan beberapa pertanyaan. Pertama itu, mengapa penting membicarakan teologi politik? Yang kedua, bagaimana kita melihat hubungan antara agama dengan masyarakat atau dunia politik itu sendiri. Yang ketiga, apa sebenarnya peran teologi politik untuk menjawab situasi atau kondisi dunia saat ini, dan juga lebih khusus kondisi di Indonesia saat ini. Kira-kira mungkin itu menjadi titik pijak kita untuk mendiskusikan topik ini. Ya, Bung Has, bagaimana Anda melihat mengapa kita penting membicarakan teologi politik? Iya, teologi politik, teologi Katolik khususnya yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Teologi politik itu bagi saya sangat penting, tepat ketika ideologi besar yang dulu menjadi penggerak gerakan akar rumput yang ada dalam masyarakat itu sudah mulai kendor. Misalnya komunisme, marxisme, dan muncullah ideologi besar misalnya, ideologi pelariannya yakni ke agama. Tapi orang menerjemahkan agama secara salah, dilihat sebagai agama sebagai ya yang konvensional yang kita mengerti sekarang. Orang menghilangkan dimensi politikalnya itu. Dan diskusi teologi politik bagi saya penting tepat ketika kita perlu mengelaborasi dan menghidupkan kembali dimensi politikal. Oke, berarti aspek politikal dari agama itu penting hadir untuk menjawab, bisa dikatakan lah deadlock dari ideologi-ideologi politik, terutama ideologi-ideologi yang dianggap sebagai ideologi alternatif terhadap ideologi yang dominan yang beroperasi saat ini. Kalau menurut Bang Vicky bagaimana? Ya hampir sejalan ya, bahwa memang situasi yang agama hari ini kan dalam percakapan ideologi politik tadi, dia memasuki situasi paradoksal kan. Di satu sisi agama sebagai kekuatan sosial diharapkan memberi solusi bagi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh persoalan demokrasi, persoalan ekonomi dalam hal ini karena kapitalisme, juga karena misalnya toleransi dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain agama sendiri 20 tahun terakhir tiba-tiba dihadirkan sebagai soal yang besar bagi demokrasi gitu. Dan bagi ekonomi gitu, ketika agama juga oleh sejumlah pihak dianggap menjadi bagian komplisit ya, itu berkomplot secara tak langsung dengan akselerasi daripada cara kerja kapitalisme global kan, dan juga untuk kerja di negara maupun di daerah gitu. Nah ini kan tentu memanggil kita untuk membahas kembali agar aspirasi liberasi dan emansipasi dari agama dalam hal ini yang disebut sebagai teologi politik itu kembali dibahas dan kemudian dihadirkan sebagai panduan orang dalam berpikir dan bertindak sebagai umat gitu, dan sekaligus sebagai warga negara dengan identitas keagamaan tertentu. Itu kurang lebih dari saya. Bung Adolf bagaimana ini? Saya membaca teologi politik itu sebagai keterkaitan antara teologi dan politik. Menjadi menarik karena pembahasan teologi politik ini akan membahas bagaimana politik itu sendiri menggunakan atau memakai simbol-simbol atau lambang-lambang agama dalam
dalam membaca dinamika politik ataupun realita politik yang ada gitu, entah global, nasional ataupun lokal nanti. Kemudian hal yang paling mendasar juga, dengan berdiskusi tentang teologi politik, kita bisa membaca bahwa teologi fundamental itu sendiri bisa menghidupi politik. Artinya nilai-nilai dalam teologi bisa dijiwai dalam dinamika politik. Saya kira sebagai pengantar itu, Bang Rian. Artinya apa? Dalam posisi teologi dan politik itu setara dalam artinya, arti simbol yang dimainkan, terus nilai-nilai juga, nilai-nilai yang ada dalam teologi itu bisa menjadi referensi atau sumber inspirasi dalam politik ya, dunia politik. Ini bagaimana Bang Franky? Mas Rian, kalau saya kembali ke posisi agama sebagai salah satu sistem nilai, sebagaimana sistem-sistem nilai yang lain seperti ideologi, ilmu pengetahuan, adat dan sebagaimana dan lain-lain. Yang pertama kita harus ingat bahwa agama di satu periode tertentu perkembangan dunia pernah menjadi sistem nilai yang dominan. Ya. Pada masa dari masa Romawi sampai kemudian berakhir pada abad pertengahan atau lebih tepatnya pada saat revolusi industri dimulai. Dan kemudian sejak saat itu hingga saat ini posisi agama semakin tergerus oleh berbagai sistem nilai yang lain. Jadi mengapa penting membicarakan hubungan antara teologi atau agama dengan politik, sistem politik dalam lingkup yang lebih besar, dalam sistem yang lebih besar ya, sistem sosial dan juga sistem ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh Abang Vicky. Kita perlu menghadirkan kembali agama ke dalam kerangka yang lebih besar, kerangka ekonomi sosial politik, tentu dengan harus yang dalam cara yang kompatibel dan sesuai dengan konteks perkembangan hari-hari ini, kurang lebih. Poinnya bahwa sebagai salah satu sistem nilai, agama harus dihadirkan kembali untuk merespon perkembangan dunia yang sampai hari ini sudah mengarah ke kecenderungan tertentu, hanya salah satu jalan tertentu atau sistem nilai tertentu. Ada ideologi dominan. Ya. Oke, Bung Diki bagaimana melihatnya? Oke, baik. Kalau saya sih dengan awal itu berkaitan dengan teologi dan politik ini, khususnya dalam teologi Katolik ya. Apa sih teologi Katolik itu tidak dimasukkan tidak disatukan dalam politik itu sendiri? Atau kita bisa ketahui dalam kitab suci itu, khususnya Perjanjian Baru itu proyek-proyek keselamatan yang sudah disajikan oleh Tuhan Yesus itu, kenapa kita tidak diadopsi dalam politik begitu? Dalam konteks kita di Indonesia ini teologi Katolik khususnya itu dengan politik kayak terpisah. Gereja bicara sendiri, politik bicara sendiri, kayak tidak disatukan. Dan kalaupun disatukan itu dalam ruang-ruang yang sepi, ruang-ruang yang cukup tertutup gitulah. Kenapa sih tidak dimanfaatkan nih proyek keselamatan yang sudah dibawa oleh Yesus Sang Guru khususnya itu dalam konteks politik? Ya seperti yang Bang Vicky sampaikan atau Bang Franky sampaikan itu dalam konteks ekonomi politik, lokal, nasional maupun global, seperti itu. Atau pertanyaannya, sebenarnya teologi seperti apa yang sedang kita terapkan selama ini di Indonesia? Sejauh mana dia bisa menjawab tantangan-tantangan politik kita? Kira-kira refleksi awal Bung Diki seperti itu ya? Betul sekali. Ya penting untuk melaborasi dari beberapa poin penting ini tadi. Tadi soal paradoks agama ketika dihubungkan dengan situasi dunia saat ini gitu. Satu sisi tadi kalau saya tidak salah tangkap Bang, agama itu bisa diletakkan sebagai sumber inspirasi untuk mendorong liberasi atau emansipasi. Ya kita kenal bagaimana teologi pembebasan di Amerika Latin, dan juga pada saat yang sama dalam perkembangan terkini agama justru menjadi dalam diskurs global menjadi enemy atau musuh yang perlu diwaspadai, sehingga banyak kategorisasi sosial dan politik yang muncul di dalam registrasi agama. Menurut Bang Vicky sendiri, bagaimana kita melihat paradoks ini
Dan seperti apa kita perlu menyikapi situasi paradoksal ini? Yes, makasih Mas Rian. Sekaligus sebagai kerangka ya bagi saya adalah pertama-tama kita melihat hubungan agama dengan beberapa dimensi penting ya, demokrasi ya, kemudian ekonomi gitu ya, dan ilmu pengetahuan ya. Sebelum kita bicara betul mengenai soal teologi politiknya. Karena selama ini kan bagi saya ada kekeliruan yang fundamental dalam memahami hubungan agama dengan 3 aspek itu. Kita pastikan saja bahwa agama itu tidak sedang berseberangan dengan ilmu pengetahuan. Justru sebaliknya, ilmu pengetahuan itu hanya berkembang karena ada agama. Gitu. Nah, bagaimana menjelaskan? Salah satu cara terbaik menjelaskan adalah kita melihat ketika sebelum ada agama monoteisme maksud saya, Katolik ya, Kristiani, ini Protestan, Islam, seterusnya muncul. Tuhan itu hadir atau Tuhan itu hadir dalam berbagai wujud gitu, di alam, di pohon, di mata air gitu ya, bahkan di rasi-rasi bintang gitu. Itu yang membatalkan eksplorasi manusia terhadap dunia di sekitar dia gitu. Karena itu tempat yang sakral gitu. Lalu agama kan hadir untuk dalam hal ini agama monoteisme hadir untuk mengatakan tidak, Tuhan tidak ada di sana gitu. Dan itu membuka ruang yang lebar bagi eksplorasi manusia terhadap alam kan. Kita bayangkan jika kita masih percaya bahwa Tuhan masih ada di hutan gitu. Tuhan masih ada di langit sana gitu, di angkasa gitu. Ya barangkali nggak akan orang ke bulan kan. Nggak ada orang juga akan eksplorasi alam di bawah kalau masih percaya Tuhan ada di mata air gitu. Nah di sini sebetulnya secara signifikan sebagai fundament awal sebelum kita melihat bagaimana perdebatan menjadi tidak berguna kan karena mempertentangkan ilmu pengetahuan dengan agama. Ternyata agama sejak awal kehadirannya adalah memberi ruang sebesar-besarnya agar manusia dengan kecerdasannya mengeksplorasi dunia sekitarnya. Meski dalam kecenderungan kemudian ilmu pengetahuan itu menghasilkan satu jenis supremasi antropologis gitu. Yang membuat eksploitasi yang kita selama hari ini mengatakan ini ekologi rusak macam-macam itu diskusi yang selanjutnya. Tapi fondasi awal atau episteme awal dari hubungan agama dan ilmu pengetahuan sudah jelas bahwa ilmu pengetahuan ini bisa muncul karena kehadiran agama yang menolak kesakralan dunia gitu, tapi menempatkan manusia sebagai pusat eksplorasi gitu. Itu yang pertama adalah hubungan ilmu pengetahuan. Lalu hubungan dengan demokrasi artinya secara langsung berhubungan dengan politik adalah agama memastikan terutama yang monoteisme tadi bahwa sumber otoritas itu tidak pada raja gitu yang diwariskan dari atas gitu. Setiap manusia punya hak setara di hadapannya. Itu berarti apa? Kepemimpinan politik misalnya tidak lagi diwariskan. Tidak ada lagi klaim bahwa anak raja berarti titisan dari atas gitu. Makanya demokrasi menjadi dimungkinkan oleh kehadiran agama kan. Meski melalui fase-fase yang luar biasa dari abad gelap, tapi pada akhirnya kita melihat bahwa agama ini yang memungkinkan juga kita percaya bahwa yang disebut hari ini Vox Populi Vox Dei. Tapi kita harus memberi pendasaran lebih kuat bahwa itu hanya dimungkinkan karena kita menerima fakta bahwa semua manusia setara dan itu hanya dihadirkan oleh agama agama monoteis. Lalu kemudian ketika kaitannya dengan ya tadi pembangunan ya atau ekologi tadi kan itu tadi seperti kaitan dengan yang pertama bahwa alam dan sekitarnya itu berkontribusi untuk pemulihan manusia gitu. Ya kan? Karena tadi sudah dibuka ruang bahwa ilmu pengetahuan dimungkinkan oleh kehadiran agama kan yang menolak kesakralan atau hadirnya sang ilahi itu ada pada hal-hal yang mendiami kefanaan ini misalnya di pohon tadi kan, di hutan, di langit, di laut dan di mana saja yang kemudian membatalkan orang melakukan eksplorasi gitu. Jadi 3 aspek ini sejak awal kalau saya ya, kenapa saya optimis sekali bahwa agama kontribusi dia secara epistemologis terhadap munculnya 3 hal tadi itu yang selama ini abai gitu. Lalu orang terjebak dalam perdebatan yang menurut saya tidak terlalu penting gitu, tentang hubungan agama nyambung tidak dengan apa ilmu pengetahuan, nyambung tidak dengan demokrasi, nyambung tidak dengan alam. Itu menjadi menurut saya diskusi yang sudah terlepas dari akar epistemik ini gitu. Makanya upaya melihat pentingnya teologi politik adalah melihat kembali akar episteme ini lalu untuk membahas kembali dengan menafsir kembali kitab suci tentu saja terutama perjanjian baru dalam tradisi Kristiani dan Katolik ya. Apa yang bisa diambil dari ajaran-ajaran itu untuk memperdalam, meradikalisasi gitu proyek agama yang berkontribusi pada 3 hal itu. Oke. Kurang lebih begitu. Ini semakin menarik diskusi ini, tapi sepertinya kita perlu mencicipi kopi. Oh ya, oke. Seperti Ya, biasa. Sudah sangat serius. Biar lebih ini lagi, legah lagi nanti. Oke, ini menarik tadi ya elaborasi dari Bang Vicky.
saya menangkap satu argumen yang sangat radikal di sini bahwa agama itu sebenarnya tidak pernah hilang dari sejarah manusia. Agama itu menjadi bagian yang sangat mendasar dalam sejarah atau periode perkembangan manusia. Jadi dalam rumusan tadi kita melihat bahwa kita tidak lagi memposisikan agama di zaman Enlightenment itu sebagai sesuatu yang tersisih ya. Itu malah agama tetap menjadi bagian penting ketika kita bicara tentang perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Bahkan juga agama juga bukan sebagai sesuatu yang tersisihkan ketika dia dihadapkan dengan humanisme, seolah-olah agama itu menjadi norma atau nilai yang menghambat proses-proses perubahan radikal atau demokrasi. Ternyata agama punya kontribusi penting juga dalam perkembangan politik yang semakin emancipatif dan liberatif. Dan yang ketiga juga agama ternyata punya dimensi yang berkontribusi dalam perkembangan ketika kita berbicara tentang pembangunan atau dimensi ekologi dari dunia sosial atau politik. Jadi ini poin-poin yang sangat radikal dan posisi ini membuat kita memikirkan ulang ya narasi-narasi besar yang selama ini memposisikan agama dalam satu domain yang partikular dan tidak lagi melihat potensi-potensi atau juga peran-peran konstitutif atau mendasar dari agama itu sendiri dalam perkembangan sejarah manusia. Bagaimana Bung Hans menanggapi atau mengelaborasi lebih jauh poin-poin ini? Ya, saya tertarik dengan agama itu sebenarnya cikal bakal dari proses sekularisasi sebetulnya. Dia berusaha untuk memberi otonomi pada manusia, melepaskan otoritas ilahi, memberikan otonomi pada manusia, sehingga disebut oleh Bang Vicky tadi kesannya antroposentris kan, manusia sebagai pusat. Nah, berangkat dari perspektif ini, saya coba untuk elaborasi hal yang jauh lebih besar, yakni kekuasaan. Karena cara kita memahami kekuasaan itu menentukan cara kita memahami teologi, politik, dan juga kehidupan demokrasi sebetulnya. Nah, kalau kekuasaan di dalam agama misalnya, teologi konvensional, terutama teologi sistematik lah, atau yang dogmatis, atau yang masih menekankan logika ortodoksi, bukan ortopraksis, itu melihat kekuasaan itu semata-mata terpusat pada Allah. Yang bahasanya Bang Vicky tadi antroposentris, Allah yang dibayangkan sebagai sebuah persona. Nah, kalau kita mendeformasi cara pandang bahwa kekuasaan itu terpusat pada Allah dan bersifat tersebar, itu juga mengubah perspektif kita dalam melihat apa itu agama, teologi, dan apa itu politik. Kalau mengenai ini saya sepakat dengan Carl Smith misalnya ketika dia omong bahwa semua konsep berpolitik itu sebenarnya teologi yang disekularisasi. Misalnya pemimpin negara itu sebenarnya bentuk lanjutan atau konsekuensi logis dari cara kita memahami logika kekuasaan yang dalam bentuk pribadi lah, Allah, terutama dalam agama-agama monoteis. Nah, jika kita memahami kekuasaan itu bersifat tersebar, ada di mana-mana pun dan rentan atau ringkih, kekuasaan kalau transenden kan itu otoritatif, tapi kalau imanen kan dia bahasanya Bang Vicky tadi rentan dan ringkih, terkondisikan oleh relasi. Oleh relasi. Itu berarti membuat kita memahami bahwa akan mengubah cara kita dalam memahami berbagai hal dalam kehidupan beragama. Misalnya relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, itu tergantung dari cara kita mendefinisikan kekuasaan. Kalau kita memahami kekuasaan itu bersifat tersebar, artinya iman saya misalnya ditentukan atau dinilai ketika saya mencintai Tuhan dalam diri sesama. Berarti ada implikasi etik ya, etis, etik dari rumusan teologis ya. Yang sering Mas Hans selalu katakan, dia hadir dalam kematian juga ya. Ya. Dalam kerentanan ya. Dalam kerentanan. Oke. Dia ini siapa? Yang dulu kan. Ya. Oke, baik ya, saya mau garis bawah yang Om Hans sampaikan itu berkaitan dengan sebenarnya itu politik yang ada sekarang itu sebenarnya teologi yang sudah
sekularisasi ya, itu yang disampaikan oleh Bung Hans. Ini ada kaitan dengan yang disampaikan oleh Abang Vicky tadi ya, berkaitan dengan hubungan. Itu menarik sekali. Abang Vicky sudah memberikan rangka besar berkaitan dengan bagaimana sih hubungan agama, knowledge sama demokrasi. Oke. Jadi narasi-narasi yang dibangun berkaitan dengan hubungan itu seolah terpisah. Jadi agama punya proyek lain, khususnya proyek keselamatan, begitupun juga dengan demokrasi ataupun dengan ilmu pengetahuan. Jadi narasi-narasi yang kemudian itu muncul berkembang. Kalau saya lihat dalam konteks sekarang itu sampai sekarang itu berkembang. Itu tadi. Jadi agama punya perspektif cara pandang sendiri berkaitan dengan keselamatan itu. Begitupun juga dengan dalam konteks demokrasi punya cara pandang atau perspektif sendiri berkaitan dengan proyek keselamatan. Tapi sebenarnya kalau melanjuti yang disampaikan oleh Bung Hans tadi, sebenarnya demokrasi itu sebenarnya yang teologi yang sudah disekularisasi. Jadi sebenarnya proyek keselamatan yang mau disajikan, proyek keselamatan yang mau diberikan kepada masyarakat pada umumnya itu sebenarnya sama. Yang jadi pertanyaan kan, kenapa ini tidak bisa disatukan gitu? Kenapa agama dengan demokrasi itu kayak terpisah begitu? Dan bahkan kita ambil contoh kalau dalam konteks NTT itu kayak bertemu itu cuma di ruang-ruang tertutup saja. Ketika ada momentum ada konsultasi politik itu agama dengan demokrasi itu politik khususnya itu berperan dalam situasi yang sangat-sangat eksklusif, sangat-sangat tertutup. Jadi tidak terkesan terbuka begitu. Padahal proyek yang mau diberikan proyek keselamatan yang diajarkan oleh Yesus itu sebenarnya konteksnya sama. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Iya. Ini menarik ini. Gimana Bang Franky? Refleksi dari ini tadi. Melihat diskusi yang sudah berjalan saat ini tadi, saya melihat bahwa sampai sejauh ini agama dalam praktik kesehariannya tidak pernah bertentangan dengan sistem-sistem yang lain. Kalau kita mengingat, hanya dalam formulasinya kita seolah-olah mengatakan bahwa agama berbeda dengan berbagai macam hal. Misalnya tadi pengetahuan, ideologi dan sebagainya, dan yang lain-lain. Tapi kalau kita mengingat, misalnya ketika Karl Marx mengatakan bahwa agama adalah candu, sebenarnya itu adalah bahasa lain atau upaya lain Marx untuk melakukan purifikasi agama sebenarnya. Artinya agama harus dihadirkan dengan wajah yang lain, bukan lagi wajah yang mencerminkan ketidakadilan sosial misalnya, atau dalam ekonomi justru agama berkontribusi terhadap ketidakadilan. Dan kemudian ketika misalnya masa perang dingin, ketika dunia terpolarisasi antara liberalisme dan kapitalisme di satu sisi dan sosialisme komunisme di sisi yang lain, sebenarnya kita melihat bahwa pada saat itu agama kompatibel dengan dua hal tersebut. Kalau kita lihat misalnya pengalaman teologi pembebasan. Teologi pembebasan adalah suatu bentuk pembacaan ulang terhadap sosialisme yang disesuaikan dengan pembacaan, dalam hal ini adalah Gereja Katolik, Perjanjian Baru atau proyek keselamatan sebagaimana disampaikan Mas Diki. Dan harus kita sadari juga ketika misalnya komunisme mati pada tahun 90-an, ketika misalnya Fukuyama menganggap bahwa sejarah telah selesai dengan kemenangan liberalisme. Sejarah yang mana dulu yang selesai? Ketika banyak orang mengatakan bahwa liberalisme atau kapitalisme telah menang, di satu sisi dia sebenarnya sedang membangun kerentanan yang sangat besar dalam diri, dan itu terbukti ketika pada masa transisi itu sejarah yang dianggap menang ini, kemudian pada awal tahun 2000-an dia goyah kembali dan dia membutuhkan lawan yang baru, dan di situ kemudian agama itu dihadirkan kembali sebagai lawan yang sebenarnya sepadan untuk membentuk dirinya. Karena kalau tanpa agama itu dihadirkan di periode 2000-an melalui kampanye GWOT, Global War on Terrorism itu, sebenarnya di situ kapitalisme atau neoliberalisme itu sedang mencari pijakan baru, dan di situ yang dihadirkan adalah agama. Jadi dalam periodisasi perkembangan sejarah dunia, sejarah manusia, agama itu tidak pernah hilang sebenarnya.
Oke. Dia hanya berubah bentuk dan berubah wujud untuk mencari posisi yang kompatibel dengan berbagai perkembangan sejarah ini. Kurang lebih seperti itu. Iya, iya. Artinya kalau saya tangkap tadi Bung Hans melihat bahwa, melanjutkan diskusi dari Bang Vicky tadi, melihat bahwa politik adalah sekularisasi dari teologi ya, dan punya implikasi yang luar biasa terhadap cara kita memahami kekuasaan kan. Dalam diri yang lain kita mengenal kita sendiri, dan itu hanya dimungkinkan karena tindakan kasih ya, kira-kira seperti itu kan. Artinya melihat bahwa ya kekuasaan justru dijiwai oleh prinsip kasih itu sendiri. Dan tadi Bung Diki mempertegas sebenarnya problematisasi kita selama ini, bahwa ketika kita melihat hubungan agama dengan politik, justru yang kita temukan banyak partisi-partisi yang membuat agama itu direduksi menjadi sesuatu yang partikular ya, tidak lagi menjadi suatu horizon atau yang memiliki dimensi hegemonik gitu. Dan apalagi tadi Bung Diki coba membaca di kitab kampung di NTT itu, justru agama dengan politik mengalami intimasi dalam ruang gelap. Jadi dia tidak menjadi satu cahaya yang menginspirasi publik seperti yang tadi dibayangkan oleh Bung Hans. Dan Bang Franky tadi menarik melihat bahwa tadi memperkuat argumentasi agama tidak pernah lepas dari periode sejarah, tapi posisi agama itu selalu kontekstual ya. Bahkan dalam perdebatan ideologi, agama selalu hadir. Tinggal rumusan terhadap agama dalam sentuhan dengan liberalisme atau komunisme itu seperti apa, itu berbeda-beda dan selalu ada dalam ruang kontestasi. Kira-kira seperti itu. Ya. Saya tambahkan ya, karena poin-poin disampaikan itu penting sekali. Pertama konteks global ya, yang tadi disampaikan oleh Bang Franky, bahwa memang ada situasi, dan situasi itu sudah berlangsung sejak Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Sebelumnya juga, tapi kita bicara sejak Perang Dunia sampai sekarang, setelah Perang Dingin sampai sekarang. Bahwa agama juga selalu ambigu kan, dan dia dibuat ambigu hadirnya itu karena dia bergesekan dengan kecenderungan-kecenderungan ideologi besar yang mau menjadi mandiri gitu, dan berusaha membebaskan diri dari agama gitu. Dan kecenderungan-kecenderungan itu kan mau tidak mau, kita membahas kapitalisme yang sebenarnya juga seperti kata Weber dipicu oleh agama. Tetapi dalam perkembangannya dia mau berdiri sendiri kan, lalu membangun semacam satu tata nilai kebahagiaan gitu. Dia mendefinisikan life and death kan. Dari sini rejim yang kita sebut liberalisme terkini dari perkembangan kapitalisme yang brutal itu dalam konteks imperialisme, kolonialisme awal, kemudian berkembang menjadi liberalisme dalam bentuk ketika kita merasa sudah merdeka, tapi sebenarnya kita tidak merdeka dalam sistem ini. Ada di situ kelihatan sekali agama coba dibuat menjadi terpisah dari ideologi, atau dia hanya sebagai faktor pelengkap bagi pekerjaan ideologi yang sudah dianggap supreme tadi disebutkan. Apalagi ketika liberalisme atau kapitalisme dianggap sebagai pemenang kan, lalu kemudian kapitalisme mengambil peran seakan-akan dia juga adalah sama seperti agama gitu. Nah ini kan situasi kita. Nah kita bisa menghubungkan antara Marx dan Weber kan. Marx adalah orang yang mau mengatakan agama itu komplisit, bersekongkol dengan kapitalisme kan, atau hanya melayani kapitalisme, sehingga agama masuk di dalam apa yang disebut sebagai structure itu, ideologi saja yang menjadi pelayan daripada kapital. Sementara Weber melihat sebaliknya kan, tidak, justru agama itu dia hadir untuk kemudian membuat manusia menjadi lebih manusia lagi gitu, dengan sistem baru kan. Agama membuat manusia bekerja dengan kemuliaan di dunia, kebahagiaan material. Maka ada anggapan bahwa itu juga adalah bentuk realisasi dia dari Roh Kudus itu yang bekerja dalam dirinya di dunia gitu. Kan begitu antara Marx dan Weber. Nah problematik ini kan berpengaruh pada cara kita memandang, atau kemudian dimungkinkan cara pandang Weber ini adalah cara pandang yang kemudian dianut ya, secara kasar ya, terus secara cepat diambil oleh tradisi-tradisi berpikir di dalam kapitalisme itu atau liberalisme. Lalu agama dan tradisi Marx dianggap bukan lagi dipulihkan, tapi agama dianggap sebagai masalah oleh para Marxis, bukan oleh Marx. Dengan akibat adalah ya akhirnya komunisme itu dianggap tidak ada hubungannya dengan agama gitu, dengan teologi gitu. Komunisme adalah satu ideologi berdiri sendiri gitu, sebagai lawannya agama gitu. Sehingga kita bertemu dengan tiga model yang aneh gitu. Teokrasi di satu sisi yang coba berusaha menjadi tetap konservatif,
dari kelembagaan gereja misalnya, Ya. dia membangun kekasannya sendiri gitu, misalnya kita punya Vatikan dan seterusnya. Sementara di sisi yang lain ada komunisme yang hadir, walaupun dia mengambil inspirasi dari semangat komunisme gereja gitu ya. Dia bangun untuk membangun sebagai ideologi sekuler gitu. Lalu kapitalisme juga bersaing juga membangun, atau liberalisme membangun ideologinya sendiri yang itu sekuler gitu. Yang tadi kalau kita lihat dalam pengertiannya Carl Schmitt, ini lebih merupakan apa namanya, sekularisasi gitu. Atau dalam bahasa yang lain dari misalnya Gianni Vattimo adalah disebut sebagai pendalaman kekristenan, instead of, jadi ketimbang dianggap sebagai lari dari Agama. intisari Katolik atau Kristiani, justru ini adalah ideologi yang melakukan pendalaman. Tapi itu oleh Marx disebut sebagai spekter, itu bisa spekter terhadap komunisme dalam sekarang, maupun kalau kita pakai bahasa Derrida, ini adalah dua ideologi besar komunisme dengan kapitalisme atau liberalisme berusaha mengusir hantu-hantu itu yang sebenarnya tetap ada dalam dirinya gitu. Sebagai bagian itu adalah agama itu, inspirasi tentang kesetaraan, tentang kemuliaan manusia. Dua-duanya sama nih, komunisme dengan apa namanya, neoliberalisme atau kapitalisme, ini kan sama aja, maksudnya kan manusia menjadi mulia kan, hanya dalam caranya yang dipakai kan artinya ada yang harus disingkirkan. Gitu. Tetapi artinya ya kita berharap juga agama atau spirit agama dalam komunisme, spirit agama di dalam neoliberalisme juga dilahirkan kembali. Tapi ya saya kalau kita bicara itu hari ini agak sulit gitu, ketika neoliberalisme mutlak kan, lalu dia sudah membangun paradigmanya sendiri gitu tentang itu, lalu apa yang bisa dilakukan ya, agama mau tidak mau kita panggil lagi satu untuk mengguncang fondasi daripada neoliberalisme itu yang memberi jaminan kita bahagia dan tidak bahagia sesuai dengan standar kapitalisme ini gitu ya. Yang sebenarnya juga ada di dalam diri neoliberalisme gitu. Misalnya saya bahagia kalau saya punya standar hidup seperti ini gitu kan. Yang sebenarnya kita tahu tidak akan pernah bahagia gitu. Makanya kan ketika kita memanggil teologi teologi politik baru radikal itu ke dalam pembacaan tentang neoliberalisme, misalnya hari ini kita mengalami entah di global, di Indonesia maupun di daerah kita yang sebenarnya sudah terglobalisasi cara kita memandang agama kan, atau cara kita beriman kalau bisa dibilang begitu, maka ada kebutuhan untuk melihat kembali apa yang dimaksud tadi oleh Bung Has, kembali kepada kitab suci gitu. Tuhan tuh hadir di mana sebetulnya? Dia masih hadir dalam ruang-ruang sekat yang dibangun oleh neoliberalisme, privat publik gitu ya. Dia hanya hadir kepada wajah kepemimpinan politik, atau dia ada di mana saja gitu. Lalu tugas kita mencari seperti ajaran sang guru kan sang guru kan sangat radikal. Dia lagi tidak memisahkan mana yang miskin dan mana yang kaya kan. Karena bagi dia dua-duanya adalah kerentanan. Nah, makanya kita bergerak juga lebih jauh dari sekadar teologi pembebasan. Kalau teologi pembebasan dengan semangat Marxian kan tentu karena sangat struktural cara memandangnya, maka dia melihat kerentanan itu yang paling banyak itu diterima atau ditanggung oleh orang miskin ya, the poor kan. Dan itu bagus, tidak ada masalah karena itu membuka pintu agar tafsir kitab suci kita lebih memperlihatkan dimensi strukturalnya terhadap problem kemiskinan, problem dominasi dan seterusnya. Tetapi di sisi yang lain juga kita khawatir kalau ini terlalu ditekankan, tidak taktis atau tidak strategis, maka ada kecenderungan akan membuat antagonisme kelas, di mana dua jenis orang beriman hanya kelas berbeda bisa saling bertikai tanpa akhir gitu. Nah makanya kan kita coba memulihkan lagi agar teologi pembebasan bergerak menjadi emansipasi. Artinya apa? Tidak hanya untuk membebaskan orang miskin atau orang yang tereksklud dari kerja sistem, tapi juga membawa mereka masuk ke dalam, tapi juga merombak kerja sistem. Nah itu berarti apa? Yang kelompok yang dianggap sebagai kelas kapitalis atau working class, middle class gitu ya, atau burjuasi, juga harus dilihat sebagai kelompok yang rentan juga dalam kerja sistem gitu. Kira-kira itu yang dicontohkan misalnya oleh Yesus itu ketika mengangkat Matius yang dianggap sebagai pemungut cukai itu masuk dalam barisan rasulnya, atau dia berhubungan dengan Sakeus, pemungut cukai gitu. Jadi bagi dia semuanya rentan gitu. Itu yang kaya dan yang miskin harus menjadi bagian dalam satu proyek transformasi bersama kan gitu. Itu kan yang disebut sebagai total revaluation kan, evaluasi ulang secara total, yaitu misalnya dalam perikop tentang janda miskin itu. Jadi kita kaya, perempuan yang miskin tadi juga adalah kaya gitu. Kaya adalah kenapa? Karena dia taking risk gitu. Dia tidak punya berlebih tapi dia berbagi gitu. Dan dia, dengan berbagi itu dia menjadi manusia gitu. Dia menjadi sangat berkuasa gitu. Powerful bukan dalam pengertian register duniawi gitu, tapi dalam register nilai.
nilai baru yang ditawarkan sang guru kan. Lalu kemudian pada saat sama juga dia mengingatkan, Anda kalau orang kaya, kalau Anda berbagi hanya karena ada kelebihan, nggak ada nilainya gitu. Makanya dia mengatakan di hadapan standar nilai baru yang ditawarkan sang guru, perbuatan Anda tuh tidak menunjukkan Anda manusia juga yang diharapkan. Karena bagi dia kekayaan itu juga ditemukan pada orang janda itu yang berbagi dalam kerentanan. Kalau Anda berbagi tapi tidak menimbulkan risiko pada Anda, ya Anda bukan berbagi namanya, karena itu kan membuang sebetulnya dari bagian yang tidak Anda butuhkan. Itu kurang lebih cara memandang bahwa sebenarnya dua kelompok itu ditargetkan oleh proyek teologi radikal itu. Nah tentu ini kan menimbulkan kemarahan juga kan. Kalau begitu kita abai terhadap teologi radikal ini, abai terhadap terhadap situasi aktual hari ini tentang bahwa ada orang miskin dan orang kaya. Justru teologi radikal mengikuti panduan sang guru, mengajak kita membongkar konstruk orang kaya dan orang miskin itu. Itu sebetulnya. Itu kurang lebih yang maksud saya. Tadi menarik dari bungkusan dari Bang Vicky terhadap perspektif yang kita elaborasi tadi. Bagaimana kalau Bung Adolf melihat tadi, menyambung tadi poin-poin yang ditawarkan teman-teman? Kalau saya Bang Ren mungkin langsung menambahkan poin dari Bang Diki terkait bagaimana gereja itu hanya diletakkan sebagai simbol. Saya kira penjelasan terkait bagaimana gereja itu mengutus para politisi di ruang gereja, kemudian dianggap bahwa agama itu berperan dalam politik. Saya kira kurang bijak ya ketika kita mengatakan relasi agama dan politik itu hanya sekedar putusan di bangunan gereja gitu, karena mungkin sharing juga terkait ilmu yang saya dapat di kelas itu kan. Jadi politik itu tidak sekerdil itu gitu. Jadi mungkin yang mereka jelaskan terkait korelasi antara agama dan politik pada poinnya Mas Diki itu hanya instrumen ya, politik sebagai instrumen itu. Karena politik itu tentunya kita juga tahu bahwa politik itu menjelaskan terkait hal yang substantif, mengurus orang banyak, bahkan urusan-urusan sekecil seperti di rumah tangga ataupun urusan-urusan atau dalam bahasa kita itu perkara-perkara yang lebih besar. Nah, bagaimana kita meletakkan agama dalam politik? Ya saya kira ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa ya mari kita membumikan kekuasaan langit gitu. Bagaimana kekuasaan langit? Ya saya kira dalam sebutannya Bang Vicky sebagai sang guru, dia menunjukkan itu dengan hadir di tengah-tengah kelompok rentan gitu. Dia hadir di tengah-tengah kelompok rentan, kemudian membangun sebuah jaringan, membangun gerakan untuk melawan sistem yang menindas gitu. Untuk sementara itu Bang Ren. Berarti melihat agama khususnya teologi yang dikembangkan itu harus bisa berkontribusi dalam politik yang lebih transformatif tadi. Dia harus seperti Roh Kudus lah, yang bisa menggerakkan kelompok-kelompok kolektif untuk menjawab tantangan-tantangan di berbagai sektor. Kira-kira begitu ya? Kurang lebih seperti itu. Ini semakin seru. Jadi kelihatannya kita sudah mengerucut ini cara kita merumuskan teologi politik, karena di awal tadi kan mungkin kita menggambarkan secara umum ya teologi politik, tapi kelihatannya kita dalam satu arah ya, atau orientasi berteologi yang bisa kita sepakati sebagai teologi radikal ya. Karena tadi kalau kita ingat lagi diskusi kita tadi dari awal itu, kita coba melihat bahwa ketika agama atau teologi dihubungkan dengan politik, dia memiliki kontribusi baik di dalam kapitalisme yang tadi diwakili oleh Weber ataupun dalam Marxisme gitu ya. Marxisme yang juga sangat variatif ya. Marx yang dipakai untuk mengkritik agama, tapi Marx juga kadang mengambil agama sebagai atau nilai-nilai teologi sebagai basis merumuskan ya gerakan-gerakan transformasi atau revolusi gitu. Tapi kita tadi mendiskusikan bahwa rumusan itu memiliki kerentanan juga gitu. Jadi justru kita melihat penting meletakkan kembali hubungan antara
agama atau teologi politik itu dengan dunia politik atau dunia sosial dalam rumusan yang lebih radikal gitu ya. Tadi bagaimana menggarap kerentanan, bahwa kita tidak semata-mata melihat bahwa yang rentan itu hanya orang miskin seperti yang digambarkan dalam teologi pembebasan yang merujuk ke Marxisme gitu kan, atau tidak hanya melihat bahwa yang kaya lah yang diberkati oleh Tuhan dalam tadi nilai-nilai yang diadopsi oleh kapitalisme kan, yang bersumber pada nilai-nilai agama gitu kan. Tapi justru kita melihat bahwa kerentanan itu milik semua, dan dari sanalah kita menggarap teologi politik. Jadi oleh karena itu mungkin kita perlu mendedah lagi ya, kira-kira ketika kita berpijak pada satu teologi radikal, apa kira-kira implikasi etik ya? Dalam hal ini bagaimana relasi itu dirumuskan dalam teologi radikal gitu. Dan lebih jauh nanti bisa kita diskusikan model politik apa seperti yang bisa kita bangun ketika kita menjadikan teologi radikal itu sebagai referensi dalam kita membangun satu politik yang lebih transformatif dan liberatif. Kira-kira seperti apa? Ini bebas siapa yang memulai gitu. Tidak harus yang berbaca religius dulu. Yang paling religius di sini kan saya. Silakan. Sedikit merespon Mas Adolf tadi soal sistem yang menindas ya. Kalau kita membaca dengan cara yang baru dan cara politik yang radikal, kita harus membaca sistem yang menindas tadi bukan sebagai exercise penuhnya kekuasaan. Justru itu adalah bentuk dari kerentanan. Nah, itu yang harus dipahami, bahwa ketika kita akan menganggap sesuatu atau sekelompok atau serentetan nilai sebagai sesuatu yang menindas, kita harus melihatnya sebagai bentuk kerentanan, bukan justru sebagai bentuk kepenuhan kekuasaan atau powerfulnya mereka ya. Tapi itu sebagai kerentanan. Sebagaimana tadi Yesus mengatakan bahwa ketika dia membicarakan tentang jana miskin yang memberi derma, dia sebenarnya bukan hanya mengadres orang yang miskin, tapi di satu sisi dia sedang menunjukkan kerentanan dari orang kaya. Orang lebih seperti dalam kaitan dengan misalnya kita memunculkan teologi atau agama hari ini melawan neoliberalisme yang telah dianggap sebagai suatu rezim kebenaran, rezim of truth. Di sini kita harus menganggap bahwa praktik-praktik seharian yang ditunjukkan oleh rezim tersebut sebenarnya sedang menunjukkan atau menegaskan kerentanan dalam diri. Nah, dan di situ akan mengubah cara atau taktik atau strategi kita memperlakukan neoliberalisme, bukan sebagai sesuatu yang sangat powerful, tapi sebenarnya sedang menunjukkan kerentanan dalam diri. Bahkan dalam tindakan karitatifnya dia sedang mempertontonkan kerentanannya. Artinya kita ketika misalnya karitatif itu muncul dari kelompok-kelompok seperti itu, sebenarnya mereka di satu sisi membutuhkan orang yang miskin untuk menunjukkan bahwa dia berada atau penuh. Ini dipenuhi Roh Kudus ya penjelasannya. Gimana? Silakan Bung Has, mungkin ada. Hadirnya teologi politik radikal itu dia sebenarnya meruntuhkan dikotomi besar yang dibangun oleh Neolib, atau kalau ya diundur ke belakang ya sejak abad pencerahan lah. Itu yakni pemisahan antara ruang privat publik, lalu maju lagi ke depan misal dalam register moral misalnya yang berdosa dan tidak berdosa atau yang suci. Lalu orang miskin dan orang kaya seperti yang kita sebut tadi, atau ya bagian dari kami dan kita di dalam register politik lah. Nah, teologi politik radikal dia berusaha melampaui itu dengan seperti yang bahasa yang kita selalu sebut leknas atau kerentanan. Dia mengambil itu sebagai dimensi konstitutif yang sebenarnya ada dalam diri setiap orang, entah itu mau kaya, miskin, atau yang berdosa dan tidak berdosa. Dan itu merevisi cara kita mengadvokasi atau bahasa advokasi terus menang ya. Cara kita ya melakukan tindakan-tindakan karitatif dan emansipatoris lah. Misalnya dalam pembangunan, dalam register Neolib
kita berusaha untuk membangun atau memberdayakan orang miskin, kita tidak punya pemikiran misalnya apakah kita memberi ruang bagi orang miskin untuk mendefinisikan diri mereka sebagai orang miskin, atau sebaliknya orang kaya. Dalam register moral misalnya, Yesus sang guru misalnya, dia bilang, saya datang bukan untuk menyembuhkan orang sehat, tapi justru orang sakit atau orang yang berdosa. Atau dalam register politik misalnya, yang lain atau yang berdosa itu bukan yang ditolak oleh Yesus, yang ditolak justru ideologi dosa. Jadi orang-orang yang excluded, yang dianggap kelompok pinggiran atau yang dianggap sebagai minoritas, justru itu yang diangkat untuk masuk ke dalam sistem. Nah, karena semua orang itu rentan atau membawa dimensi constitutiveness dalam dirinya, cara kita untuk mendekati yakni atau cara kita untuk membangun suatu karya karitatif itu berdasarkan posisi subjek lah, pinjam dari konsep politiknya Laclau dan Mouffe misalnya. Jadi kalau berdasarkan posisi subjek, gereja Katolik ini yang lebih pragmatis lah, itu seperti yang kita biasa diskusikan. Agen-agen gereja Katolik yang ada di pendidikan, kalau mau mengembangkan budaya pendidikan itu siapa, yang kalau mengembangkan di birokrasi itu siapa, di politik atau di pertanian dan macam-macam domain-domain seperti itu. Nah, sejauh yang saya amati misalnya di NTT, seperti yang juga khususnya di Manggarai, di Flores Timur, sistem formasi pendidikan calon imam khususnya dan juga pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh gereja absen memperhatikan hal itu, sehingga neolit misalnya atau sistem pembangunan yang ditawarkan oleh neolit justru mengkooptasi yang tidak sempat dijalankan atau dipraktekkan oleh gereja. Entahlah, mungkin gereja lokal tidak terlalu mengupdate lah, karena setahu saya lah Paus Fransiskus misalnya dalam manifestonya itu menjelaskan secara begitu baik dan bagus tentang yang seperti kita bahas selama ini lah, berkaitan dengan teologi politik radikal, bagaimana memberdayakan orang miskin atau memperlakukan orang miskin tidak seperti objek. Entahlah, itu mungkin menjadi pertanyaan besar yang juga kita akan pikirkan, kenapa sampai gereja lokal di NTT atau di keuskupan tertentu tidak berpikir sampai ke situ. Gimana ini Bang? Oke, saya sedikit menambahkan berkaitan dengan tadi sudah cukup banyak dan jelas dijelaskan oleh Abang Vicky, Abang Franky berkaitan dengan ideologi besar di dalam kaitan dengan agama. Menariknya itu saya melihat dalam konteks NTT khususnya itu, atau secara umum dalam Indonesia ini, gereja itu mengadopsi sekali ini narasi-narasi, khususnya narasi-narasi neoliberalisme itu. Berkaitan dengan itu tadi, gereja mewacana atau dalam mungkin misa-misa gitu ya, ada khotbah bilang jangan milih pemimpin yang atau politisi yang korup. Saya pikir kan itu kan bahasa atau standar neoliberal berkaitan dengan yang korup dan yang tidak. Iya, betul sekali. Gereja kan punya pandangan atau punya cara pandang yang lebih fundamental berkaitan dengan, kalau kita tengok lagi dalam kitab suci. Misalnya kenapa Yesus sih ambil Matius tadi kan sebagai rasulnya, seorang pungut cukai, kemudian menerima Zakeus, bahkan pelacur pun diterima. Seperti itu. Jadi sebenarnya tadi yang seperti yang disampaikan oleh Bung Hans itu berkaitan dengan ini teologi radikal ya. Ya. Bagaimana kita melampaui itu? Artinya gereja bisa mengempowering ini kaum miskin, kaum rentan seperti itu. Jadi jangan membawa narasi, bahkan di gereja juga memberi seruan atau memberi khotbah
yang kaya harus membantu yang miskin, ada derma atau bantuan-bantuan itu. Kalau saya pikir mungkin teman-teman dalam kitab suci pun Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu ya. Ini membantu apa? Membagikan sedekah atau memberi apa? Memberi bantuan yang kaya, memberi bantuan yang miskin. Ya. Saya pikir seperti itu situasi yang mungkin dari ya. Artinya kan Bung Diki melihat bahwa ada keterbatasan cara gereja ya, merumuskan politik yang ideal kan, ketika dalam hubungannya tadi dengan bagaimana kita melihat kepemimpinan tuh. Gereja biasanya berhenti pada seruan moral kan, yang baik dan buruk, tapi tanpa membongkar kan secara sosiologis atau dengan panduan-panduan teologis. Nah, misalnya korupsi, apa yang membuat orang itu terkondisikan dalam praktik-praktik seperti itu kan? Itu biasanya tidak dibongkar. Dilema-dilema apa yang dihadapi kan gitu. Apa juga yang membuat orang ya kan, walaupun dalam standar umum melihat ini politisi korup, tetap saja memilihnya kan. Dilema-dilema apa juga. Artinya kan saya kira Sang Guru mengajak kita untuk melihat setiap kerentanan sehingga orang mengambil pilihan-pilihan seperti itu kan gitu. Jadi mungkin limitasi itulah yang belum terjawab atau diadres kan gitu di dalam praktik kita menggereja gitu. Sehingga akhirnya ya jujur saja kalau refleksi kita selama ini ya gereja belum punya satu kontribusi yang fundamental dan transformatif untuk mendorong satu transformasi politik yang bisa mengadres berbagai isu kemiskinan. Tadi kemiskinan justru larinya ke tindakan karitatif dan filantropis kan, alih-alih mampu melihat kerentanan yang kaya dan miskin, malah mempertegas yang miskin yang diberkati, yang kaya yang diberkati, yang miskin nasib yang yang ditinggali keberuntungan gitu kan, sehingga butuh orang kaya untuk selalu menegaskan. Di situ yang baik adalah yang kaya, yang miskin harus bersyukur untuk menerima kebaikan kan? Ya saya kira banyak lah dilema-dilema yang harusnya butuh sentuhan-sentuhan. Ya Mas, saya tambahkan sedikit. Lalu kan tadi Bang Franky kan sudah menegaskan, dan saya menghubungkan juga dengan uraian Bung Mas dengan Diki ya. Kan sistem ini kalau kita menggunakan itu yang sudah disepakati teologi politik yang kita anggap radikal ya. Radikal bukan karena dia mau mengubah sistem dengan cara Marxian, dia mengubah dengan cara melihat potensi-potensi tentang emansipasi itu ada pada siapa saja gitu, di antara orang miskin maupun orang kaya gitu. Itu kan semangatnya. Lalu dengan melakukan perubahan melalui para orang, empowering, ditingkatkan kapasitasnya, ya, bahwa dia bisa membuat mujizat, gitu, karena dia yakin dia bisa gitu dalam relasinya dengan orang lain. Maka sistem itu akan berubah dengan sendirinya gitu. Karena selama ini sistem ini sistem neoliberal maksudnya. Dan tadi merespon Bang Frank, dia terus menjadi powerful atau berlagak powerful atau menunjukkan kesan dia powerful dengan terus-menerus memproduksi satu cara pandang bahwa dia adalah sistem yang caring terhadap orang miskin gitu. Sembari tetap memproduksi kemiskinan itu. Nah, dan situasi ini kita lihat gereja kalau tidak hati-hati, dan mungkin faktanya sudah kan ikut menormalisasi melalui praktik-praktik rutin karya pastoral boleh jadi yang sebenarnya sama dengan maunya neoliberal gitu. Sementara kalau kita tangkap dari teologi radikal, mari kita pergi kepada apa yang dianggap tereksklusi tadi kata Mas Rian kan, apa yang dianggap terabaikan oleh sistem itu. Kita mau mengatakan bahwa mungkin oleh sistem ini dia terabaikan, tapi di dalam sistem baru nilai yang ditawarkan oleh Sang Guru, dia tidak terabaikan sepanjang kita mengaktifasi kapasitasnya, yaitu keyakinan dirinya. Dia harus bisa gitu, tapi juga membutuhkan orang lain dalam relasi relasional kan. Dia harus acting out kan. Nah, contoh yang menarik kan sebetulnya kan adalah menurut saya ya, salah satu ya dari sekian banyak yang bisa kita ambil dari perikop ya, dari Injil ya. Itu perikop tentang atau cerita tentang Simon dari Kirene kan. Simon dari Kirene kan adalah cerita tentang, kalau saya boleh menafsir ya, cerita tentang Yesus mau mengajarkan kita bahwa jangan pernah punya pretensi seperti neoliberal atau orang kaya dalam versi neoliberal, berpretensi membantu orang dan mengeluarkan orang dari kesulitannya. Biarkan orang itu
yang akhirnya menebus kesulitannya menuju kepada puncaknya. Dia harus mengatasi katakanlah kesulitan apapun yang dihadapi. Tetapi kita sebagai Simone Krene hadir sebagai satu panggilan etis, bukan panggilan solutif gitu. Bahwa kalau saya panggul apa namanya salib Yesus, maka Yesus akan lebih ringan dan dia akan macam-macam ke atas tuh macam-macam lah. Jadi saya punya jasa dalam Yesus punya ini. Itu kan dia hanya 3 kali kan dalam pidato Yesus. Citra itu adalah citra tentang kepedulian kan. Kita sebagai orang lain, terhadap orang lain itu adalah kita terpanggil gitu sebagai manusia. Tapi tanpa pretensi bahwa kita mengubah nasib orang gitu. Biarkan orang itu yang kemudian menjalani itu. Tapi sebagai manusia, sebagai sesama kita hadir untuk hadir karena panggilan etis, kita bukan binatang kan gitu. Nah sementara kan yang dilakukan oleh cara berpikir karitatif ya, adalah ironinya, yaitu saya hadir, saya bantu, dan Anda saya keluarkan dari keberuntungan karena saya adalah model keberuntungan itu. Maka dengan saya membantu Anda akan menjadi beruntung seperti saya kan. Nah ini citra yang menarik sebenarnya dari kisah jalan salib itu untuk menegaskan bahwa ambisi karitatif, ambisi supremasi duniawi tentang kekuatan, tentang kemakmuran itu tidak berlaku dalam register nilai ditawarkan oleh sang guru ini. Nah, kembali lagi, itu berarti apa? Kita dalam teologi baru itu yang mau kita belajar dari perikop-perikop sang guru yang sangat banyak citranya dalam metafora ini ya, bagaimana kita melihat bahwa di dalam pada setiap orang ada kapasitas untuk mengubah hidupnya maupun hidup orang lain juga. Sistem adalah dengan mengubah dirinya, dia akan mengubah sistem itu. Artinya dia juga harus mengetahui bahwa ada sistem yang akan memproduksi dia kerentanan. Tapi dia tidak boleh juga akhirnya berharap bahwa sistem itu akan menyelamatkannya gitu. Atau rumusan cintailah sesama seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Artinya tadi kalau mengubah orang itu harus juga perubahan diri juga menjadi bagian dari upaya perubahan itu sendiri kan. Bukan hanya ingin merubah orang, tapi dirinya juga dia tinggalkan sebagai satu pengalaman hidup dan itu kan artinya kalau kita masih pakai register sistem tadi kan, kita tidak menolak neoliberalisme sebetulnya, tapi kita karya teologi politik harus beroperasi dalam neoliberalisme. Artinya apa? Kita membantu orang misalnya negara, kaya apapun lah yang mau advokasi gitu. Tapi untuk memastikan orang ini tetap adalah orang yang harus menyelesaikan perkara itu, kita menyediakan kondisi-kondisi tertentu saja, bukan menjadi orang yang kemudian menggantikan dirinya gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Termasuk memungkinkan dia memahami masalah sistem yang telah menimpanya. Empowering itu, makanya kan citra tentang empowerment itu kan sebenarnya kuat sekali dalam teologi radikal yang ditawarkan sang guru ini gitu. Bahwa orang itu dalam kebersamaan, dalam kemiskinan dia juga bisa gitu. Dorong. Entah nanti kita mau mendorong dia masuk ke dalam register sistem atau dia menolak sama sekali, itu urusan dia. Tetapi bahwa orang itu harus dimampukan, di sana akan ada mujizat. Model seperti ini kan yang kalau dilakukan secara masif untuk menerjemahkan ini pada level individu ya, tidak perlu di kelasnya misalnya ya, maka tentu sistem yang tadi berpihak di atas produksi kerentanan ini yang namanya liberalisme itu akan bergeser dengan sendirinya. Karena sistemnya hanya berpihak ketika masa ini populasi itu tetap menjadi populasi gitu, tidak akan pernah menjadi orang otonom gitu, atau masyarakat otonom. Sehingga dia selalu hadir untuk meregister mereka, mengontrol, meregulasi, dan tampil sebagai sebagai sumber semacam sumber keselamatan yang akhirnya memberi garansi tentang Anda bisa keluar dari kerentanan atau Anda keluar dari kesulitan, termasuk keluar dari kemiskinan yang sebenarnya diproduksi oleh sistem itu. Itu kurang lebih Mas Naspura, saya menangkap poin tadi yang Oke, itu menarik sekali tadi pendalaman tentang kerentanan dan bagaimana kerentanan itu menjadi prasyarat untuk terus menjadi manusia, atau dalam hal ini menjadi agensi. Saya jadi teringat sabda sang guru, di mana 2-3 orang berkumpul di situ aku ada gitu ya. Artinya imajinasi dari teologi radikal kan perlu dibawa ke level berikutnya gitu. Selain tadi bagaimana agensi itu muncul dalam mengelola kerentanan gitu. Itu dibawa ke level berikut, bagaimana kolektivitas itu terbentuk, dan kolektivitas seperti apa yang terbentuk melalui tadi upaya kita selalu
mengadres atau menggumuli kerentanan. Kira-kira seperti apa? Bung Adolf punya bayangan tidak? Membayangkan kolektivitas seperti apa? Atau menerjemahkan tadi di mana 3 orang berkumpul di situ aku ada. Mungkin belum sampai ke sana ya Bang. Jadi saya justru membaca dari apa yang disampaikan oleh Bang Vicky itu lebih kepada kesadaran individu itu sebagai jadi setiap orang itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi istilah dirinya sendiri di sini dia menyadari bahwa di luar dia ada sistem yang harus ia masuk ke dalamnya. Kemudian juga, dan mungkin ini yang dimaksudkan dalam kitab suci itu perkara kecil itu, yaitu kita selesai dengan diri kita sendiri baru kita lanjut ke perkara besar sebagaimana pengantar dari Bang Rian terkait kolektivitas. Jadi setelah kita selesai dalam perkara kecil, kita menemukan individu-individu lain untuk bersama membentuk gerakan, membentuk fragmentasi. Dan saya kira ini menjadi pertanyaan untuk negara, untuk daerah kita juga. Kira-kira apakah fragmentasi yang kita diskusikan bersama tadi sudah terkoneksi satu sama lain gitu? Oke, membentuk fragmentasi atau malah membentuk ikatan? Ya, sudah ada fragmentasi. Kira-kira bagaimana kita menyatukan fragmentasi menjadi satu ikatan itu konteksnya? Ya maksudnya di sini. Kira-kira gimana tadi refleksi Bung Adolf? Saya kira Bung Adolf membawa kita untuk mendiskusikan lebih jauh dari agensi pada level individual tadi, yang dikondisikan oleh tadi kerentanan itu sendiri, dan bagaimana kita menerjemahkan dalam tindakan kolektif gitu. Apakah di sini pada titik ini kita perlu mendiskusikan tentang cinta, kasih yang ditawarkan? Kalau saya pakai John Baptist Metz kan sudah bilang cinta itu unconditional commitment to justice, freedom, etc. Jadi bisa kita kembangkan. Kira-kira di mana? Pakar cinta. Pakar cinta dulu, kayaknya ngomong cinta ini pakar cinta harus. Dalam refleksi kita selama ini menggarap kolektivitas di NTT atau perjumpaan kita dengan teman-teman di luar NTT juga yang berusaha untuk terus menghubungkan satu sama lain. Kalau dari saya, penting kita melihat kembali semangat kerasulan di masa Yesus ketika dia mengumpulkan 12 rasul dan ribuan pengikut dari berbagai macam partikular yang ada untuk kemudian membangun suatu gerakan besar yang bisa bertahan 2000 tahun. Saya rasa sebagaimana teman-teman muslim punya bayangan gerakan atau kejayaan mereka di masa khilafah, sepertinya kita yang Kristen atau Katolik juga penting untuk melihat kembali, melahirkan kembali gerakan para rasul, 12 rasul di zaman Yesus. Karena menurut saya bagaimana tadi sambung dengan apa yang disampaikan Mas Adolf, bahwa bagaimana menyambung agensi yang sudah muncul dari tiap partikular atau tiap fragmen kemudian disatukan menjadi suatu gerakan yang kolektif yang lebih besar. Ya. Paling penting adalah melihat kembali, membaca kembali bagaimana dulu Yesus membangun gerakan 12 rasul dan ribuan pengikut untuk kemudian membangun gereja yang bertahan sampai 2000 tahun. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ada tantangannya kan bagaimana masuk ke dalam kapal yang sama kan? On the same boat Walaupun penumpangnya dari berbagai latar belakang ini, ada nelayan, ya kan, ada pemungut cukai gitu. Saya kira ini tantangan besar kita kalau kita konteskan dengan kondisi demokrasi di Indonesia maupun di Indonesia itu di level nasional maupun di level lokal kan. Bagaimana kira-kira kontribusi teologi politik radikal itu kan dalam membayangkan demokrasi dalam hal ini. Bagaimana kita menggarap demos, bagaimana kita menggarap leadership yang tadi dibentuk dalam kolektivitas tadi. Saya tertarik dengan konsep cinta itu. Kalau konsep cinta versi Neolib itu cinta yang individual, urusan relasi antara dua persona, dua orang, Narsistik, ya, antara saya dengan seseorang mungkin.
atau begitupun pernikahan versi neolib lah. Iya. Cinta dalam pernikahan itu dianggap sebagai kontrak antara laki-laki dan perempuan, dan itu yang membuat cinta versi neolib dia kuat sekaligus rapuh. Kuat karena komitmen dua orang, tetapi rapuh karena dia tercerabut dari latar belakang masing-masing pribadi. Padahal seharusnya cinta, semestinya ya, cinta versi teologi politik yakni ketika saya berrelasi dengan seseorang, saya membawa relasi-relasi saya, latar belakang hidup saya, siapa saja yang saya bergaul, dan pasangan saya itu juga harus tahu. Itu yang membuat dia memperkokoh lah. Atau saya juga harus tahu Latar belakang dari pasangan pasangan itu. seperti itu. Karena kalau pasangan menuntut pasangan harus tahu siapa saya, ya bisa saja kita terjebak lagi dalam narsisme. Kira-kira refleksi itu dibawa ke dalam ranah politik seperti apa, Bang? Menarik dari cerita tentang para rasul misalnya, pasca kenaikan Yesus ke surga. Saya ke teologi dulu ya. Sepeninggalan Yesus dan diutusnya Roh Kudus turun ke atas para rasul, cinta itu dimaknai sebagai kolektif kolegial lah, kehidupan mereka sebagai sebuah komunitas. Dan kolektif di sini tidak dimengerti sebagai karena orang berada dalam ruangan sama atau kosmopolitanisme. Orang merasa bersama karena ada dalam ruangan bersama, tetapi mereka memiliki agenda besar yang sama. Sehingga ketika Paulus ke Roma, lalu Petrus ke mana? Antioquia, ya. Masing-masing mereka itu membawa agenda yang sama, mewartakan cinta kasih. Jadi mirip-mirip substansi pewartaan mereka. Nah, kalau dibanding misalnya karena pengaruh neolib yang memecah belah kolektivitas dan kolegialitas, itu membuat meskipun orang berada dalam ruang sama, tapi orang tidak menjamin orang mengusung gagasan atau agenda yang besar yang sama. Artinya neoliberalisme membuat orang asertif dengan dirinya Ya. Dan berkompetisi lah. Sedangkan cinta dalam teologi politik itu justru memampukan kita untuk selalu menemukan titik temu ya. Kalau Badi bilang kan justru dealing dengan difference itu menjadi penting dalam tindakan cinta itu tuh. Atau gimana, Bang? Ya, artinya kan proyek keselamatan itu kan dari Sang Guru bukan proyek individual. Sejak awal dia selalu merupakan proyek kolektif gitu. Sehingga exercise Sang Guru dengan para murid ya, mengambil mereka dari latar belakang kan, lalu bersama-sama dengan beliau sebagai simpulnya kan, atau yang kemudian bukan Yesus sebagai figur manusia gitu, tapi sebagai yang kemudian pasca kenaikannya kan mereka atas namanya kan berkumpul terus-menerus sebagai simbol hegemonik itu. Akan coba bercitra tentang bahwa sejak awal sebetulnya, dan saya sudah mengatakan soal individual penting itu tentu. Hanya saja kan juga di dalam konteks sebagai proyek kolektif, sejak awal memang para pribadi individu harus menyadari bahwa dia hanya bisa berkembang terbentuk keagensiannya, kapasitasnya dalam keterhubungan dengan orang lain gitu. Disitulah love itu pertama menjadi prasyarat daripada kondisi kolektivitas itu. Kenapa saya membutuhkan orang kan? Karena sama-sama mengakui kerentanan, ada keterbatasan tertentu gitu ya. Kalau saling melengkapi lah dalam bahasa yang sederhana. Apalagi kalau sudah punya agenda yang besar kan, sehingga partikular itu kemudian bersepakat lah begitu menuju ke sana, sehingga tindakan mereka menuju pada cita-cita itu selalu merupakan tindakan kolektif gitu, meskipun itu dilakukan oleh orang per orang gitu. Nah, dari bunga saya tangkap adalah tidak lagi pembatasan-pembatasan yang dalam sekat-sekat register neoliberal atau register pada masa itu tentang sebuah proyek kan, proyek politik. Misalnya kan bayangan waktu itu kan proyek politik adalah satu, entah membangun Israel yang besar sebagai satu imperium, menghancurkan imperium Romawi kan, tapi dia putar untuk mengepung register atau imperium yang ada gitu, dengan membangun imperium baru yang jauh lebih besar gitu, tapi dengan persyarat kolektif gitu, tidak lagi punya hierarki kan. Sehingga dalam konteks itu kan kesetaraan, karena ada pengalaman lek yang sama, Rasulullah membutuhkan lalu disatukan untuk menuju ke katakanlah proyek keselamatan, kebahagiaan ya. Di dalamnya juga ada keadilan kan, seterusnya. Tanpa kemudian ada klaim bahwa
kita akan sampai juga gitu. Memang ini problem yang lain ya. Tapi bahwa setidaknya misalnya cerita tentang Roh Kudus itu adalah cerita tentang bahwa kita diberi kemampuan gitu, bahwa kita bisa gitu. Itu maksudnya kan kalau saya tangkap dari Roh Kudus itu. Bahwa kita dengan segala kondisi siapapun yang telah dibaptis misalnya, itu artinya dia sudah punya Roh Kudus gitu, yang tinggal mengaktifasi gitu. Dari kerentanan potensi-potensi yang memungkinkan dia melakukan empowerment terhadap dirinya maupun terhadap orang lain dalam relasi dengan orang lain gitu. Nah ini kan persyarat-persyarat dari persyarat individu menuju persyarat kolektif. Nah kalau proyek memang akhirnya juga bahwa kalau proyeknya langsung ke kolektif tanpa bicara tentang individu maka menjadi tidak menarik kan. Di situ kan sebetulnya titik temu antara teori-teori demokrasi terkini itu, teori politik terkini yang dikembangkan kaum poststrukturalis dengan cara kita membaca model itu pada Injil itu, pada perjanjian baru, yaitu dari level individu ya, yang mungkin dikembangkan oleh kayak Sisek gitu, atau tradisi Lacan gitu. Lalu kemudian kita bergerak menjadi kolektif kan, dari individu itu bisa bergerak menjadi kolektif. Meski juga kita mau tegaskan bahwa agak sedikit berbeda, individu yang empowerment hanya mungkin juga kalau sudah ada di dalam multitude gitu, jadi tidak juga ada tahap-tahapan juga. Dia ada satu keserempakan gitu. Jadi individu juga kemudian orang lain gitu. Dia kan hanya bisa berkembang kalau dia terkonek dengan orang lain yang juga mengalami pemahaman yang sama atau experiencing the world dengan cara yang sama, itu kerentanan. Maka dari pengalaman capaian-capaian individu itu yang relasional orang tadi akan bergerak membangun satu komitmen bersama, akhirnya muncullah multitude. Dari multitude ya fragmen itu. Lalu kemudian dari situ tinggal kalau kita mau mengembangkan satu imaji komunitas politik tertentu yang lebih besar, maka bisa kita bergerak membangun hegemoni. Seperti yang kalau multitude saya dibayangkan negeri dan kawan-kawan. Lalu kita membayangkan dikembangkan oleh kayak orang seperti Laclau kan untuk membangun hegemoni. Berarti harus ada antagonisme ya kan. Masalah apa yang besar yang harus kita lawan kan. Bukan orang juga, tapi masalah isu yang dominan yang akhirnya menyatukan kita untuk bergerak dari berbagai partikular atau multitude tadi untuk menjadi apa namanya satu agenda besar kan. Dan itu juga harus diakui juga, ini kan kalau pakai teori hegemoni kan tidak pernah fix juga. Dia selalu akan ada ketegangan, ada resistensi juga. Tapi kan semakin dia kita belajar bahwa proyek keselamatan yang bertahan 2000 tahun ini kan proyek untuk terus membangun hegemoni gitu. Nggak pernah hegemoni juga, artinya hegemoni penuh juga tidak. Tetapi bahwa itu selalu karena dia akan mengalami perbenturan kan. Dan memang di situ tentu ini proses yang lain untuk kita melihat bahwa ada hubungan yang sangat dekat sekali antara teori demokrasi dengan teori politik ini. Kebetulan orang-orang dalam teori sosial atau suku guru dari teori sosial atau teori politik yang sedang kita acu ini adalah orang-orang juga yang terlibat di dalam perdebatan teori politik gitu. Kayak macam tadi apa Sisek ya, Laclau, termasuk Move ya, tapi Laclau dengan lainnya dari mereka berdebat juga di dalam apa namanya di dalam teori politik gitu loh, dalam buat jurnal teori politik. Termasuk kemudian ada perdebatan mereka di buku apa itu universal dan kontingensi gitu ya. Itu kan sebenarnya cerita tentang teori gitu. Atau apa new apa testamennya itu yang ada Zizek di dalamnya. Oh itu dengan sejumlah teolog lain lagi. Tapi poinnya adalah kembali lagi ya sebelum kembali ke teman-teman, adalah bahwa memang tampaknya persyarat dalam proyek keselamatan ini tidak serta-merta bergerak dari individu saja atau kolektif saja, tapi harus dalam keserempakan. Karena jika tidak menjadi kontradiksi gitu. Karena tadi kan individu hanya bisa menjadi empowering karena dalam relasi kelek dengan orang lain kan, dirinya dengan orang lain kan. Dan itu dihubungkan oleh love itu adalah penghubungan, tindakan untuk menghubungkan antara kerentanan itu gitu, yang sekaligus membentuk agensi individu tapi juga possibility bagi terbentuknya gerakan kolektif gitu. Artinya individu di sini tidak dibayangkan dalam individu yang dirumuskan liberal itu kayak yang isolatif itu tidak. Makanya kan model kepemimpinan dalam teologi politik radikal kan berbeda dengan model dalam konteks demokrasi liberal. Dalam demokrasi liberal dia datang dari meritokrasi gitu, datang dari capaian individu gitu atau untuk pembelajaran. Tapi dalam tradisi yang kita mau kembangkan atau sedang kita kembangkan adalah dia datang dari proses pembelajaran bersama gitu. Seperti model yang ditawarkan oleh sang guru selama 3 tahun itu, mengumpulkan para murid lalu dia membawa mereka kemana-mana gitu. Sehingga mengetahui tentang nelayan bukan hanya
murid yang berasal atau rasul yang berasal dari tradisi nelayan, yang dari nelayan juga mengetahui tentang nelayan, sehingga rasul-rasul yang bukan dari tradisi nelayan mengetahui apa artinya menangkap ikan gitu, apa artinya jala gitu. Begitu juga yang lain-lain kan. Jadi untuk sama-sama melihat bahwa di setiap sektor, di setiap agen apa yang sudah dilakukan orang, profesi dan seterusnya itu ada possibility untuk empowerment gitu. Itu kurang lebih yang kita lihat. Atau bisa dikatakan ini kepemimpinan dalam teologi radikal ini kan kepemimpinan yang harus mampu membangun nodal point, jadi titik temu dari berbagai partikular itu bukan soal kemampuan individu berkompetisi gitu, tapi justru kepemimpinan itu lahir dari satu proses bersama yang diikat oleh apa yang kita sebut nodal point lah dalam teori-teori politik yang kita pelajari. Bagaimana, Om Diki? Saya punya satu pertanyaan. Boleh, silakan. Ini pertanyaan buat sesi berikut atau harus selesai di sesi ini? Oke, kalau nanti Tergantung apa pertanyaannya. Ini pertanyaan untuk semua semua, bukan hanya karena teman-teman juga yang menyaksikan sampai di menit-menit terakhir ini pasti juga ingin mendengar pertanyaan Om Hans. kan kita membayangkan bahwa terciptanya hegemoni itu ketika yang partikular itu mampu solid lah, atau kemajuan atau keberhasilan atau kesuksesan itu dibayangkan kalau ada konsolidasi sipil. Tapi dalam situasi seperti sekarang, apa mungkin kita membayangkan terjadi konsolidasi sipil? Ya mungkin kalau menurut saya mungkin kalau kita membongkar fiksasi-fiksasi yang dibayangkan tadi oleh kelompok-kelompok tadi kan, yang membuat konsolidasi itu tidak dimungkinkan karena membayangkan kelompoknya sudah fix kan, hanya asertif terhadap apa yang menjadi kepentingan atau orientasinya gitu kan, sehingga tindakan politik untuk ke arah hegemoni kan tadi kalau kita refleksi bersama sejauh mana tadi kita bisa membongkar fiksasi yang ada dalam partikular sehingga bisa dimodifikasi lah menjadi satu atau membentuk satu rantai kesamaan itu, atau bagaimana? Ya memang kan gini, ini kan berarti kan pertanyaan Mas Hans ini kan mengajak kita untuk menggugatkan secara fundamental konstruksi atau kompartementalisasi yang dibuat oleh rejim neoliberal misalnya, termasuk dalam demokrasi liberal tentang pembagian pekerjaan, pembagian kompetensi atau kapasitas gitu, termasuk sektor dalam pembangunan yang berkaitan dengan manusia kan. Artinya boleh jadi kenapa terjadi produksi kerentanan dalam sistemnya atau produksi kemiskinan seterusnya yang lalu membuat akhirnya kepemimpinan itu menjadi sangat elitis gitu, adalah karena masyarakat atau kita terus menerus dibentuk dalam kompartementalisasi atau spesialisasi yang memungkinkan akhirnya tidak punya kapasitas melihat kaitan-kaitan. Lalu manusia itu didekati dengan cara dilihat bagian-bagiannya ketimbang ditempelkan sebagai satu kesatuan. Itu yang akhirnya membuat proses empowerment-nya jangankan dalam empowerment dalam pengertian yang kita bayangkan dalam konteks teologi radikal, empowerment dalam konteks neoliberalisme pun tidak akan terjadi gitu. Karena kalau kita perhatikan dalam pembangunan demokrasi, masyarakat, warga negara didekati atau hadir tampil sebagai kelompok-kelompok partikular sedemikian rupa, tapi tidak diberi kemungkinan untuk melihat kelompok lain dalam satu hubungan. Artinya apa? Ini membawa dampak kepada tidak hanya pada level individu kita kesulitan untuk memahami orang lain sebagai sama dengan kita atau punya persoalan yang sama dengan kita walaupun isunya mungkin berbeda, tapi juga pada level kolektif akhirnya ketika orang-orang yang berbagi pengalaman yang sama dalam satu pengalaman isu tertentu, katakanlah kelompok pro demokrasi misalnya, pro lingkungan hidup gitu ya, atau pembangunan tertentu gitu, mereka berkumpul berserikat gitu ya, hampir-hampir akhirnya tidak mampu membangun solidaritas satu sama lain gitu ya. Karena mereka diajak dengan sudah terbentuk semangat mereka untuk menjadi fragmen itu adalah semangat bahwa mereka berbeda dari fragmen yang lain gitu. Nah ini kan memudahkan sistem untuk mencaplok mereka gitu, ketimbang mereka membangun hubungan-hubungan bahwa mereka saling terkait gitu. Nah kalau mereka sampai membangun hubungan saling terkait, linkage di antara mereka, tentu sistem akan sangat terganggu gitu. Artinya gerakan untuk mentransformasi sistem kan jauh lebih besar kalau orang
melihat titik temu kan, dan sistem akan disitulah kelebihan sistem, dia harus membuat kita terpartisi gitu. Nah justru penting sekali model itu yang dilawan oleh sang guru gitu, dia menyatukan kelompok-kelompok partikular tadi dari berbagai sektor dan profesi tadi gitu. Lalu membentuk mereka sebagai satu kesatuan proyek hegemoni gitu. Artinya terbentuklah sistem baru yang diharapkan itu. Kurang begitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita mengakhiri diskusi di sesi ini, perlu juga ada closing statement kan dari masing-masing, refleksi lah dari diskusi yang panjang ini gitu. Jadi tunggu dulu, nanti teman-teman yang menyaksikan ini closing statement teman-teman itu ada di kolom komentar. Pertanyaan masa sebentar soal apakah dimungkinkan sekarang konsolidasi sipil untuk konsolidasi gerakan. Saya kembali ke pendapat awal bahwa kita harus menghindari fiksasi. Konsolidasi juga dalam misalnya kita berbicara tentang bagaimana membangun suatu gerakan sosial, gerakan kolektif. Kita sudah sepakat bahwa tidak mungkin ada konsolidasi yang utuh, yang selesai. Artinya pada titik tertentu dalam suatu momen pertumbuhan atau munculnya suatu gerakan sosial, tetap dibutuhkan momen-momen kita berhenti untuk sejenak membangun konsolidasi. Tapi konsolidasi juga yang tidak fix, tidak utuh, tidak selesai juga di situ. Artinya konsolidasi dalam gerakan apapun, baik yang berbicara tentang demokrasi dan sebagainya, ekologi dan sebagainya, itu tetap butuh momen jeda sejenak untuk membangun konsolidasi. Tapi juga konsolidasi yang tidak selesai, yang tidak utuh. Artinya kita juga tidak perlu atau tidak harus membayangkan ada konsolidasi yang utuh, karena kita akan terus bergerak. Oke. Lebih seperti itu, bahwa konsolidasi itu ya untuk dalam momen tertentu dia berhenti sejenak. Ya. Nah, dan kemudian dengan perubahan-perubahan dinamika yang terjadi, dia akan bergerak lagi membangun konsolidasi yang lain. Jadi aliansi-aliansi yang terbentuk juga dalam suatu gerakan itulah konsolidasi yang sifatnya temporal juga. Temporal ya. Artinya itu juga sekaligus membuka ruang, saya tangkap ya, membuka ruang terjadinya possibility ekspansi dari satu network kan. Karena kalau kita fix gitu, misalnya sudah ada konsolidasi sejumlah fragmen, kalau kita tertutup kan, maka akan kecenderungan kan kita menjadi satu kekuatan faksi tertentu dalam pertarungan kan, pertarungan dalam perjuangan apapun ya. Lalu akhirnya menurut kemungkinan bahwa kita memungkinkan kelompok lain bisa masuk dalam, atau kita mendekati kelompok lain karena sudah ada barrier atau border yang sudah kita buat sedikit fix gitu. Nah, belajar dari model sang guru yang kemudian diterapkan pasca kenaikannya adalah dia terus memperluas terus ekspansi jejaring possibility, rantai kemungkinan terinclude dalam suatu proyek besar tadi itu. Makanya dia menjadi mengglobal kan, lalu kemudian bertahan 2000 tahun ini. Itu saya tahu itu punya respon. Artinya butuh ini kayak horizon ya, dia harus menjadi horizon ya, yang setiap orang itu bisa mengisi. Dan membangun horizon itu kan proses politik juga, proses historis juga. Kira-kira gimana closing statement tadi sekaligus dengan closing statement itu kan? Closing statement yang terbuka ya. Bung Has, ini aduh. Kalau saya ya, untuk closing statement dari saya dari hasil refleksi kita diskusi yang menarik, dan ini perlu diketahui oleh teman-teman dan juga masyarakat pada umumnya lah, berkaitan dengan refleksi teologi politik yang kita sudah diskusikan ini. Jadi refleksi saya ini berkaitan dengan itu tadi, kita mengambil kembali proyek keselamatan yang diberikan Yesus itu lewat 12 murid. Artinya dia mengambil dari partikular atau dari berbagai latar belakang. Kan ada yang nelayan, petani, bahkan yang Matius pemungut cukai itu. Dalam arti itu semua dipersatukan, partikular itu yang seperti yang disampaikan oleh Abang Vicky tadi, love, kasih, love ya. Di kelompoknya Yesus juga ada pemberontak. Ya paling tidak ya ada di dasar itu love, biar proyek ini menjadi hegemonik dan terusnya akan membangun suatu perubahan-perubahan baru lah. Itu dalam kaitan atau konteks kita dalam
demokrasi dan politik ini? Luar biasa. Ini kalau sudah dipenuhi Roh Kudus ini, beginilah jadinya. Ya. Soalnya kita berkumpul nih sudah pasti ada Tuhan. Iya. 2-3 orang berkumpul. Yang pasti Kudus. Ini kopi rasa anggur sudah. Oke, Bang Vicky bagaimana? Yes, saya kira tadi kita memastikan saja bahwa proyek keselamatan itu kan permanen ya, tapi juga kan kerentanan harus dipastikan juga permanen, yang memungkinkan kita selalu bertumbuh sebagai individu sekaligus sebagai agensi kolektif, jadi agensi individual juga agensi kolektif gitu. Lalu jangan difikskan. Oke lah kalau masalah taktis kalau akan difikskan, tapi dalam konteks untuk proyek keselamatan itu menjadi makin luas, makin besar, tergantung komunitas politik yang mau kita bangun atau kita masuki, maka harus dipersyarati oleh kesalahan tentang kerentanan itu, jangan difikskan, sehingga kemudian kelompok-kelompok lain bisa masukkan atau kita bisa bercakap-cakap dengan kelompok lain gitu, ketimbang kita menjadi asertif tadi kan. Nah, asertif itu penting dalam konteks asertif untuk pada kerentanan. Kalau asertif pada supremasi kan akan bermasalah, sehingga kan proyek yang mengatasnamakan karya keselamatan ini kalau dia asertif yang untuk supremasi tentu dia tidak akan pernah, karena dia sudah otomatis sudah kontradiktif dengan prasyarat-prasyarat yang memungkinkan teologi politik itu berjalan, yaitu pengakuan akan kerentanan di mana dalamnya berpihak cinta itu sebagai sebuah tindakan mengisi lek itu, walaupun tidak ada kepastian lek itu harus dipenuhi atau tidak. Bung Adolf. Kalau saya Bang singkat untuk ini tuh closing statement, kembali tadi itu kekuasaan langit dibumikan. Kayaknya dari sudah. Akhirnya itu. Saya jadi ingat apa ya rumusannya apa Jacques Lacan tentang cinta itu. Cinta itu memberi sesuatu yang saya tidak punya kepada orang yang tidak menginginkannya. Jadi justru dalam relasi itulah kita menemukan lekmus toh. Dan di sanalah cinta itu hidup, seluruh hidup untuk mendorong kita ya. Oke, ada lagi Bang? Sudah. Oke, saya kira ini Sisi satu dari memang beda rasanya kalau dipenuhi Roh Kudus ya. Waktu berjam-jam ini kayak 1 menit saja ya. Jadi, oke, terima kasih buat kita semua yang hadir di forum yang penuh cinta ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang mengikuti diskusi ini sampai di menit terakhir. Kami berpikir bahwa teman-teman juga pasti punya pemikiran juga tentang apa itu teologi politik gitu. Dan kami sangat senang ketika kita bisa berdiskusi melalui channel ini, atau juga teman-teman apalah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama nanti di sesi berikutnya dalam sesi teologi politik. Lagi-lagi di akhir ini kita selalu berharap yang terbaik buat kita semua ya. Teman-teman selalu sehat, ingat selalu bisa menjaga fisik dan tetap kuat, menjaga juga kondisi jiwa, harus dipenuhi cinta biar COVID itu hilang. berjalan. Terima kasih. Sampai ketemu.